Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43 Jangan ragukan aku lagi. Tak menunggu lama, kendaraan roda 4 itu pun langsung melaju. Meninggalkan bangunan kesehatan tersebut. Sayang, aku. Leo mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar Ale tak mengatakan apapun. Leo tak mau membahas Yuta, membuat moodnya semakin bertambah buruk. Ale menggigit bibir bawahnya menahan agar tak menangis. Pandangannya dia alihkan ke sisi luar jendela. Bahkan Ale tak berani bersuara lagi, di sela-sela mengemudikan mobil. Diam-diam Leo memperhatikan Ale yang duduk di sampingnya. Leo kembali salah paham dengan sikap Ale, yang menurutnya terlalu lembek pada pria Jepang itu. Padahal Ale hanya tak ingin bersikap barbar dan marah-marah tidak jelas. Dia berusaha untuk bersikap elegan, bahkan dengan sekuat tenaga terus berusaha menekan suaranya. Saat berbicara dengan Yuta, agar Yuta tak mendengar suara Ale yang bergetar menahan sesak di dada. Saat ini Alexandra masih terus memilih melepas pandangannya keluar jendela. Mereka berdua tak ubahnya seperti dua orang asing, yang terpaksa berada di dalam mobil yang sama. Tanpa suara dan tegur sapa, sibuk dengan isi kepalanya masing-masing. Wajah Leo datar dengan pandangan kembali menatap lurus ke depan. Dan tanpa Leo sadari, Ale sesekali mengusap bulir kristal bening yang jatuh di pipinya dengan kasar. Ale menangis bukan karena memikirkan Yuta, tapi karena Leo tak mengizinkannya bicara. Menikah itu butuh kesiapan, butuh mental yang kuat. Kenapa Leo harus mengajaknya menikah buru-buru? Jika sekarang dia saja menutup komunikasi di antara mereka, memang ujian pernikahan itu faktornya bisa apa saja. Dan bukankah Yuta termasuk dalam ujian pernikahan? Mobil Leo sudah sampai di parkiran apartemennya. Setelah membuka sabuk pengamannya, Leo pun turun. Belum Leo membukakan pintu untuk istrinya, Ale sudah lebih dulu turun dan dia tidak membiarkan Leo melakukan itu. Leo merangkul Ale, mencoba menetralkan kembali emosinya. Namun Ale bergeming. Dia hanya diam dan mengikuti saja kemana kaki Leo melangkah. Maaf, sayang, ucap Leo saat keduanya berada di dalam lift. Ale hanya diam saja menatap dingin pantulannya di pintu lift. Sayang, jangan diam saja, bicaralah. Maafkan, aku. Untuk apa? Bukannya tadi kamu yang menyuruhku diam. Jawaban Ale ketus membuat Leo merapatkan bibirnya. Tak bisa mengeluarkan kalimat bantahan. Istrinya benar, Leo bahkan tak mengizinkan Ale untuk menjelaskan perubahan sikapnya saat melihat Yuta. Baiklah, aku salah. Maafkan aku, ya, please. Leo memohon menangkup kedua tangannya di depan dada. Pintu lift terbuka. Ale melangkah keluar lebih dulu sama sekali tidak menunggu Leo. Namun saat di depan unit apartemen,
Ale menunggu Leo untuk membukakannya pintu, sebab dia memang belum tahu password apartemen suaminya. Setelah pintu terbuka, Ale langsung masuk tanpa memperdulikan Leo, yang terus memanggilnya dari arah belakang. Aku lelah, ingin istirahat. Ale bicara dengan membelakangi Leo. Tapi kamu belum makan, kita makan dulu, ya. Setelah itu baru istirahat, mengingat sekarang sudah jam 7 malam. Sudah waktunya untuk mereka mengisi daya kembali, setelah seharian disibukkan dengan kegiatan ini dan itu. Aku tidak lapar. Ale kembali mengayunkan kakinya. Di sana ada 2 kamar. Ale sudah tahu yang mana kamar Leo, namun Ale tak berjalan ke arah ruangan itu. Ale melangkah ke sisi yang berlawanan. Sayang, itu bukan kamarku. Ucap Leo mengira Ale lupa di mana letak kamarnya. Aku tahu. Ale masih mencoba santai, meski air matanya sudah hendak membobol pertahanan. Lalu kenapa kamu berjalan ke arah situ? Ale hanya diam dengan posisi yang sama. Kamu marah, aku minta maaf, aku hanya terbawa emosi. Ale berbalik. Menatap Leo dengan mata indahnya yang sudah berkaca-kaca. Tidak masalah. Aku akan membiasakan diri dengan sikapmu yang seperti itu. Ucapan Ale seakan menyentak Leo dalam rasa bersalah. Leo menggeleng cepat lalu berjalan menghampiri istrinya. Jangan berkata seperti itu. Sela Leo cepat seraya menangkup wajah Alexandra. Kamu mengerti kan kenapa aku jadi seperti tadi, Ham? Aku tidak suka kamu terlalu baik pada si brengsek itu. Ale menatap Leo dengan tatapan tak percaya. Terlalu baik katanya. Astaga, apa Leo tidak mendengar apa yang Ale ucapkan tadi pada Yuta? Di kalimat Ale yang mana yang membuat Leo berpikir bahwa dirinya terlalu baik pada pria itu? Katakan, di sisi mana aku terlihat terlalu baik pada Yuta? Tanya Ale dengan tatapannya yang dingin. Wajahnya datar tak menunjukkan ekspresi kemarahan. Bukan itu maksudku, aku ingin kamu tidak lagi bicara dengan si brengsek itu, sayang. Aku tak suka, sudah jelas dia menginginkan kamu. Kenapa kamu masih saja meladeninya? Leo tak sudi menyebut nama Yuta secara gamblang. Kata brengsek sudah sangat pas untuk menggambarkan betapa Leo membenci pria itu. Lalu aku harus bagaimana? Diam saja, begitu? Apa dia akan berhenti mengejarku jika aku hanya diam saja? Aku rasa kamu salah. Kamu tidak mengenal Yuta. Dia bukan seseorang yang mudah menyerah. Semakin membahas Yuta, hati Leo semakin panas. Apalagi mendengar Ale berkata seperti itu. Ah, sakit rasanya hati Leo. Leo menurunkan kedua tangannya dari wajah Ale, berjalan ke sisi lain beberapa langkah. Ya, aku memang tidak mengenal si brengsek itu sebaik dirimu. Tapi bukan berarti kamu bisa meladeninya seperti tadi. Terserah, Brak.
Ale masuk ke dalam kamar dengan membanting pintu cukup kencang. Setelah itu terdengar suara pintu yang dikunci dari dalam. Ale kesal karena Leo tak mengerti maksud ucapannya. Jika terus salah paham seperti ini rasanya lelah juga. Kenapa sulit sekali membuat Leo mengerti bahwa kecemburuannya itu terlalu berlebihan. Setelah berkomitmen dengan Leo, menjalin hubungan dengan pria itu, Ale sudah sangat tahu batasannya seperti apa. Bagaimana dia harus bersikap dan menjaga jarak pada pria selain Leo. Leo yang kaget mendengar suara pintu yang dibanting. Seketika itu juga langsung mengetuk pintu berkali-kali meminta Ale membukanya. Sayang, buka pintunya. Kita bicarakan baik-baik. Jangan seperti ini, rayunya dari balik pintu. Leo tertunduk lesu, ada rasa sesal. Karena tak bisa menahan emosinya. Dan membuat sang istri jadi serba salah seperti ini. Tapi bukankah wajar jika sikap Leo semakin posesif? Masa lalu Ale dan Yuta bukanlah seperti masa lalunya dengan Lintang. Berbeda kisah dan cerita. Bahkan jika dibandingkan pun kisah Ale jauh lebih rumit. Maafkan aku salah. Sikapku terlalu berlebihan. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku tidak bisa membayangkan jika hidupku tanpa kamu. Bukan sekedar rayuan. Leo benar-benar ingin Ale tahu apa yang tengah jadi kegundahan hatinya. Setelah kemunculan Yuta, bagaimana ketakutannya yang kian hari kian membesar. Saat pria itu terus mencoba merebut Alexandra dari sisinya. Sementara itu, tubuh mungil Ale sudah merosot ke lantai. Duduk bersandar di balik pintu kamar. Ale memukul-mukul dadanya yang terasa sangat sesak. Akhirnya tangisannya pecah ketika dia sudah masuk ke dalam kamar itu. Ale menutup mulut, membiarkan tangis itu meredam dalam genggaman. 2 kali mereka bertengkar karena alasan yang sama. Yuta, ya, pria itu sudah menjadi duri di hubungan Ale dan Leo. Setelah beberapa waktu berlalu, Ale sudah membersihkan dirinya dan berganti baju dengan pakaian Leo yang ada di dalam lemari di kamar tersebut. Mungkin saja ini baju-baju lama Leo yang sudah jarang dipakainya. Makanya tidak disimpan di kamar utama. Ale memakai piyama tidur yang terlihat longgar di tubuhnya. Bahkan lengan baju dan celananya sampai Ale lipat beberapa kali. Agar memudahkannya dalam bergerak, kini Ale memakai piyama tanpa dalaman atas maupun bawah. Hanya piyama itu saja yang melekat di tubuhnya. Ale naik ke atas pembaringan. Menghempaskan bobot tubuhnya pelan. Di atas kasur empuk beralaskan sprei berwarna putih polos. Tatapannya lurus ke atas menatap langit-langit kamar. Memikirkan hubungan pernikahan mereka yang rumit. Padahal pernikahannya belum genap berjalan 24 jam. Entah berapa lama Ale menangis, dia tidak tahu pasti. Yang jelas hingga matanya mengantuk dan terlelap dengan sendirinya. Tidak tahu pukul berapa. Ale terjaga ketika dia merasa ada sesuatu yang melingkar di perutnya. Menghimpit tubuh seakan mengukungnya karena dirinya tidak bisa bergerak.
Dengan mata yang masih terpejam, Ale menggiring tangannya untuk memastikan sesuatu. Kedua matanya langsung terbuka sempurna saat merasakan tangan kekar dan berurat tengah melingkar di perutnya. Ale mengingat-ingat kejadian sebelum dirinya tertidur. Potongan ingatannya tertuju di mana ketika Ale akan mandi. Dia mengambil kunci yang menggantung di pintu, dengan tujuan agar Leo tak bisa membukanya. Lalu meletakkan kunci itu di atas nakas. Tapi Ale lupa apartemen ini milik suaminya. Tentu Leo memiliki kunci cadangan dari setiap ruangan yang ada di apartemen tersebut. Jantung Ale berdegup kencang. Ada gelenyar aneh yang membarengi jiwa. Dalam posisi seperti ini membuat Ale semakin tak karuan. Telapak tangannya yang menempel dengan punggung tangan Leo terasa dibanjiri keringat dingin. Posisi mereka sangat dekat, dekat sekali. Leo memeluk Ale dari belakang, melingkarkan tangan kekarnya di perut Ale yang rata. Bahkan Ale bisa mencium aroma maskulin yang menguar dari tubuh Leo dengan jelas. Maaf, nafas Ale tiba-tiba berhenti sepersekian detik. Kala suara parau itu terdengar di telinganya, Leo semakin membawa Ale dalam dekapannya. Memeluk semakin erat seakan mengurung tubuh istrinya, lalu membenamkan wajahnya di ceruk leher sang istri. Hembusan nafasnya yang hangat menyapu bulu-bulu halus di tengkuk leher wanita itu. Lagi, Leo membuat darah Ale berdesir. "Maafkan aku." Suara itu lagi membuat Ale memejamkan mata sambil membuang nafas berat. "Tidak seharusnya aku mendebatmu tentang dia. Aku yang salah karena terlalu berlebihan. Padahal sikapmu pada si brengsek itu sudah benar, sayang. Aku mohon maafkan aku." Ale kembali membuka matanya. Perlahan melepaskan tangan Leo yang melingkar kuat di perutnya. Sedetik kemudian Ale berbalik menatap lekat wajah suaminya, yang terlihat sedih, kemudian dengan jari-jari lentiknya menghapus cairan bening di kedua sudut mata pria itu. Gurat frustasi terlihat jelas dari rautnya. "Maafkan aku." Leo kembali bersuara, namun dengan suara tertahan seperti orang yang tengah menahan tangisannya. "Jangan tinggalkan aku," ujarnya lagi sambil meringsek masuk. Menyembunyikan wajahnya di dada sang istri, Ale menitikkan air mata sedih bercampur haru. Leo selalu berusaha untuk membuatnya tak bisa pergi dari sisi pria itu. Seperti saat ini, beberapa jam lalu sebelum terlelap. Sempat terbersit untuk pergi agar tak semakin menyakiti hati suaminya. Tapi sekarang, bagaimana Ale bisa pergi? Jika sikap Leo selalu meluluhkan hatinya, kelembutannya mampu membuat pikiran-pikiran itu hilang seketika. Entah karena lelah, atau memang nyaman, terdengar deru nafas Leo yang teratur. Tanpa sadar dia terlelap dalam pelukan wanitanya. Ale tersenyum lalu mengusap lembut kepala belakang suaminya. Sesekali Ale mendaratkan kecupannya di pucuk kepala sang suami. "Aku mencintaimu, tolong percayalah padaku, sayang."
Aku tak mungkin sudi kembali pada manusia keji seperti Yuta. Jangan ragukan aku lagi. Gumam Ale dalam hatinya, sebelum wanita itu kembali memejamkan matanya. Bergabung ke alam mimpi bersama sang suami, Ale terbangun lebih dulu, membuka matanya perlahan. Tersenyum simpul kala sosok pertama yang dilihatnya nampak masih terlelap dalam mimpinya. Tangan Ale terulur, membingkai wajah sang suami, mengesampingkan rasa malu dan sungkan. Ale mengecup singkat bibir suaminya yang berwarna merah alami itu. Sedetik kemudian Ale menutup mulutnya yang sedikit menganga. Mungkin sok saat mengecup benda kenyal itu, tiba-tiba sang empunya membuka matanya. Cepat-cepat Ale menjauhkan wajahnya dari wajah sang suami. Leo tersenyum menatap lucu wajah istrinya. Bak pencuri yang tertangkap basah, raut keterkejutan tak bisa ditutupinya. Pipinya bersemu merah dengan kedua bola mata yang melebar sempurna. Secepat kilat Leo menarik tangan sang istri, dan wajah mereka kini hanya berjarak beberapa centi saja. Leo memegang kedua pipi sang istri. Hidung Leo yang mancung sudah menyentuh ujung hidung mungil wanitanya. Leo semakin mendekatkan wajah mereka, lalu mencium bibir Ale dengan lembut. Ale yang mendapatkan ciuman dari suaminya mendadak keluh. Detak jantung dan deru nafas Ale saling berpacu. "Buka mulutmu, sayang," pinta Leo yang langsung diikuti oleh Ale. Walau ini bukan yang pertama, namun ciuman panas ini tetap menghadirkan rasa yang sulit diartikan. Lidah Leo mulai menjelajah seluruh inci rongga mulut sang istri, dan saat dirasa pasokan oksigen mereka mulai berkurang, Leo melepaskan pagutannya. "Nanti kita lanjutkan." Leo mengusap bibir Ale yang basah dengan ibu jarinya. Ale yang terpaku di tempatnya spontan mengangguk dengan wajah lucu, membuat Leo tersenyum gemas. "Kamu belum makan, sayang." "Aku tidak mau kamu sakit lagi." Leo membantu istrinya untuk bangun. Dilihatnya jam di layar ponselnya, ini sudah pukul 2 dini hari. Semalam Leo memesan makanan online. Tapi ketika dia mengetuk pintu kamar, tak ada jawaban dari dalam kamar yang dihuni istrinya. Merasa khawatir, Leo pun membuka pintu itu dengan kunci cadangannya. Dan ternyata sang istri sudah terlelap. Dalam balutan piyama berwarna navy miliknya yang kebesaran, sebelum Leo ikut naik ke atas tempat tidur. Leo menghubungi Angga untuk memintanya membawakan pakaian sang istri dari rumahnya. Beruntung Birahmi saat itu belum tidur, jadi Angga tak kesulitan untuk membawakan apa yang Leo pinta. Ale duduk di sofa ruang tamu, sementara Leo menuju dapur untuk menghangatkan pesanan makanan semalam. Mata Ale tertuju pada benda pipih miliknya yang ada di atas meja. Buru-buru Ale mengambil ponselnya itu. "Kenapa ponselku bisa ada di sini?" tanya Ale yang sudah berada di dekat dapur. Leo menoleh sejenak. "Iya, semalam aku minta Angga mengambilkannya di rumahmu."
Jawab Leo seraya mengisi air ke dalam gelas mereka. Ayo, kita makan dulu. Tanya-tanyanya nanti dilanjutkan lagi. Leo meletakkan makanan yang sudah hangat itu di atas meja. Lalu mendorong pelan tubuh istrinya untuk segera duduk di kursi. Kenapa? Tidak suka? Atau kamu mau makan yang lain? Tanya Leo saat istrinya hanya menatap hidangan itu tanpa menyentuhnya. Hah, Susukako. Jawab Ale cepat. Ale memang bukan tipe wanita pemilih dalam hal makanan. Tak memiliki pantangan seperti kebanyakan wanita karir di luar sana. Hanya saja ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Dan Ale tak mau menunda untuk mempertanyakan sesuatu itu pada suaminya. Dia sangat ingin tahu seberapa besar Leo mengenal dirinya. Lalu kenapa tidak dimakan? Tanya Leo lagi. Ale meletakkan sendok dan garpu tepat di sisi kanan dan kiri piring makannya. Lalu menatap suaminya dengan serius. Aku ingin tanya satu hal padamu. Melihat istrinya merubah mode menjadi serius, Leo pun ikut melakukan yang tadi istrinya lakukan. Meletakkan alat makan tepat di samping piringnya, kemudian menatap fokus menunggu istrinya kembali bicara. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan luluh oleh Yuta dan pergi meninggalkanmu? Leo bergeming menatap istrinya dengan penuh rasa bersalah. Benar, memang Leo sempat meragukan. Dan terkesan tak tahu apapun tentang Alexandra. Ketakutanku akan hal itu terlalu besar. Maaf, aku sudah meragukanmu. Tapi bisakah kamu tidak bertemu dengan si brengsek itu lagi? Sekalipun kamu memintanya, aku memang tidak ada niat untuk bertemu dengan dia lagi. Tapi bagaimana dengan pria itu? Apa kamu bisa membuatnya tak lagi muncul di hadapanku? Aku bisa melenyapkannya, kalau kamu mau, ucap lelaki berbola mata elang itu dengan lugas. Tak terlihat keraguan-raguan di wajah tegasnya. Astaga, bukan seperti itu maksudku. Ujar Ale cepat, sebab tidak ingin ucapannya disalahpahami oleh suaminya. Yang Ale maksud, bisakah Yuta kembali saja ke Jepang? Dan tak lagi berada di negara yang sama dengan dirinya. Tapi Leo mengartikannya lain, malah membuat Ale takut akan satu hal yang belum terjadi. Jika dia tetap mengusik kamu, aku tidak bisa berbuat hal lain selain melenyapkannya. Tak ada negosiasi, karena dialah yang sudah membangunkan singa yang tertidur. Maka dia harus menerima konsekuensi dari tindakannya. Ale menghela nafas panjang agar dirinya tetap tenang. Padahal detak jantungnya sudah tak terkontrol lagi. Izinkan aku untuk bertemu dengannya untuk yang terakhir. Jujur saja, Ale sangat takut saat Leo mengatakan akan melenyapkan Yuta. Wajahnya menunjukkan gurat keseriusan. Tidak ada cara lain, jika Yuta tak menyerah juga, maka Ale yang akan membuat pria itu pulang dengan sendirinya. Tentu dengan caranya, tadi kamu bilang tidak berniat bertemu si brengsek itu lagi. Leo menatap tajam, mengulangi apa yang sebelumnya Ale ucapkan. Iya,
Itu sebelum kamu mengatakan akan melenyapkannya. Jangan gegabah. Semua tidak akan selesai hanya dengan kamu berbuat hal keji seperti itu. Aku tidak mau punya suami seorang pembunuh. Aku tidak akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ada banyak orang yang rela melakukan itu demi uang. Sama saja, tetap kamulah dalangnya. Leo menunduk lalu sedetik kemudian menyunggingkan senyuman, hingga terlihat giginya yang berjajar rapi. Kenapa kamu malah tertawa? Apa mempermainkan nyawa seseorang begitu menyenangkan bagimu? Ternyata asik juga berdebat denganmu seperti ini. Sahutnya diiringi senyuman yang lebih lebar lagi. Menyesal Leo saat beberapa jam lalu menolak untuk membahas masalah Yuta, dan membuat mereka jadi salah paham. Padahal komunikasi sangatlah penting. Buktinya sekarang, pria itu malah menikmati berdebat dengan sang istri. Walaupun perdebatan itu menyangkut seorang pria di masa lalu istrinya, Ale menatap suaminya yang terus tersenyum dengan perasaan bingung. Leo beranjak dari kursinya, lalu berjalan beberapa langkah menghampiri Ale yang duduk di hadapannya. Leo mengusap pucuk kepala sang istri dengan lembut. Sayang, tenanglah. Aku tidak akan berbuat hal yang tidak kamu sukai. Kamu istriku, aku hanya akan melakukan apa yang kamu pinta. Akhirnya Ale bisa kembali bernafas lega. Bisa-bisanya Leo bercanda membawa-bawa nama kematian. Menyeramkan. Sebelum kembali duduk, Leo mendaratkan satu kecupan singkat di pucuk kepala wanitanya. Sudah jangan dipikirkan lagi, cukup pikirkan aku. Jangan sampai ada nama pria lain di kepala dan hatimu. Leo kembali ke tempat duduknya. Kemudian mereka pun mulai menikmati makanan yang sudah hampir dingin itu. Selang 30 menit berlalu. Kini keduanya pun sudah duduk di sofa depan televisi. Ale memainkan gawainya bersandar di kepala sofa, sedangkan Leo. Pria itu tengah berbaring dengan paha Ale yang menjadi bantalnya. Sayang. Panggil Leo saat Ale begitu sibuk dengan benda pipih itu. Jawab Ale masih memandangi layar ponselnya. Kamu sedang apa? Tanya Leo menurunkan ponsel Ale ke bawah, agar wanitanya itu melihat ke arahnya. Oh, ini, aku sedang memeriksa laporan yang Damar kirim melalui email. Aku masih perlu banyak belajar, Mas. Mendengar panggilan itu lagi membuat wajah Leo terasa hangat. Jantungnya berpacu seperti genderang yang mau perang. Tiba-tiba Leo menarik kepala sang istri, lalu mencium bibir itu yang sudah 2 kali membuatnya mati kutu. Bersambung.